Hai Tesla Lover, welcome back to Tesma. Masih bareng Rahma Segat for Tesma Content. Dan masih bareng Musma juga Esmen Beyond Concept. Kita masih bahas putaran gadget. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngebahas salah satu handphone mid-range. Yang mana handphone mid-range ini banyak banget diperbincangin sama Tesla Lover semuanya. Karena handphone mid-range ini dirasa membawa upgrade yang sangat signifikan daripada generasi sebelumnya, yaitu Samsung A32. So, ini Samsung A33 yang udah aku bawa. Yang mana, for your information, si Samsung A33 ini punya 3 pilihan untuk rentangan harganya. Ada yang terendah itu 4,5 juta dengan varian RAM 6GB, kemudian memori internalnya 128GB, kemudian untuk yang tengah-tengah itu 4,7 juta yang aku bawa sekarang dengan varian RAM 8GB, kemudian memori internalnya 128GB, dan yang paling tinggi itu 5,1 juta dengan RAM 8GB juga dan memori internalnya 256GB. So, langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan si Samsung A33 ini. Sekiranya ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk mempertimbangkan apakah mau bungkus atau enggak handphone ini. Dan buat kalian yang mau bungkus, bisa banget langsung melalui link pembelian di description box kita. Tonton video sampai akhir, don't forget to subscribe and turn on notification. Kelebihan pertama yang dibawa dari Samsung A33 ini adalah pada bagian desainnya. Kalau kita ngomongin soal desain, Samsung kayaknya memang punya ciri khasnya tersendiri ya. Dan menurut aku pribadi, Samsung A33 ini membawa desain lini A yang seperti tahun lalu. Samsung A32 sendiri hampir mirip banget sama Samsung A33 yang sekarang. Cuman bedanya adalah pada Samsung A33 ada updatean, yaitu pada bagian kameranya. Untuk sisi desain kamera ini dia ada tambahan ambient edge namanya. Jadi antara body dan juga kamera itu tidak ada gap yang terlalu kelihatan banget, jadi kelihatannya nyatu gitu antara kamera dan juga bodinya. Dan bisa kita lihat ini minim banget ornamen, bener-bener satu warna aja untuk back covernya, dan kelihatannya tuh minimalis, looknya clean juga dan simple banget. Kelebihan kedua dari Samsung A33 ini adalah pada bagian displaynya. Kalau ngomongin display, Samsung sih udah punya gayanya tersendiri, sama kayak desain tadi, dia emang kayak udah punya lininya gitu. Dan pada Samsung A33 ini dibekali dengan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Jadi dengan bekal tadi, panel Super AMOLED, kemudian resolusi Full HD Plus, dan refresh rate 90Hz, memberikan experience scrolling ataupun ketika kita nonton ataupun baca teks yang memang artikelnya cukup kecil-kecil gitu tulisannya, masih nyaman banget karena warnanya vibrant dan ketajaman yang diberikan itu cukup baik. Kelebihan ketiga yang dibawa sama Samsung A33 ini adalah stereo speaker. Emang sih biasanya kalau di handphone mid-range, apalagi dia ada di angka 4 jutaan bisa kita bilang, kadang banyak banget handphone yang masih lupa untuk menyediakan stereo speaker ini sendiri. Tapi Samsung A33 tidak lupa dengan hal itu, jadi masih ada stereo speaker yang membuat kita tuh memberikan experience pada saat mendengarkan tuh lebih luas gitu rasanya, karena dia ada dari kanan. Kalau misalnya kita pegang kayak gini, dari kanan keluar suara, dari atas juga keluar suara, jadi kayak puas gitu dengerinnya. Terlebih lagi ada Dolby Atmos-nya, jadi suaranya tuh lebih bulat. Kelebihan yang keempat yang dibawa dari Samsung A33 adalah chipsetnya yang terbaru. Jadi bekali dengan chipset Exynos 1280 dan fabrikasinya sudah 5 nanometer. Selama aku menggunakan Samsung A33 ini untuk daily driver, sehari-hari untuk sekedar scrolling ataupun buka aplikasi yang cukup banyak, nggak ada stutter ataupun aplikasi yang keluar tiba-tiba. Tapi mungkin memang pada saat ketika main game dan memang cukup berat, ada sedikit kendala. Terlebih lagi kayak settingannya itu nggak dapet yang grafik high banget, ataupun settingannya kadang kayak udah direkomendasiin gitu, harus settingan yang ini gitu biar optimal jalannya. Mungkin ini juga salah satu pengaruh dari chipsetnya yang terbaru, masih butuh pengoptimalan lagi, tapi semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita tunggu aja updatean software lagi. Kelebihan kelima yang dibawa oleh Samsung A33 ini adalah di bagian kameranya. Untuk kameranya sendiri dia dibekali dengan konfigurasi quad kamera, yang mana untuk kamera utamanya 48 megapiksel, kemudian ultrawide 8 megapiksel, kemudian ada kamera makro 5 megapiksel, dan ada kamera depth 2 megapiksel, dan pada kamera selfie dibekali dengan 13 megapiksel.
Untuk hasilnya sendiri memiliki karakter yang emang Samsung banget, jadi kelihatan saturasinya itu agak naik dari aslinya, tetapi tidak membuat hasilnya itu terlihat over banget. Untuk kamera ultrawide-nya sendiri juga menghasilkan distorsi yang tidak terlalu terlihat dan juga dynamic range-nya tuh masih terjaga. Dan untuk kamera makro juga masih menghasilkan dengan baik jika ada beberapa momen yang memerlukan foto jarak dekat, dan depth-nya juga bisa menghasilkan blur yang cukup terjaga antara saturasi objek dan background-nya. Dan bisa dibilang untuk rentang harganya, kamera pada Samsung A33 ini masih sangat bisa diandalkan. Kelebihan keenam yang dibawa oleh Samsung A33 adalah adanya IP67. Nah, untuk IP67 ini menjadi salah satu upgrade yang berasa banget dari si Samsung A33, karena sebelumnya di Samsung A32 itu nggak ada sertifikasi IP67. Yang mana sertifikasi IP67 ini membuat si Samsung A33 ini tahan di air selama 30 menit dalam kedalaman 1 meter. Dia juga tahan debu dan juga tahan pasir. Nah, jadi ini membuat si Samsung A33 ini kayak kita tuh berasa bawa handphone flagship, tapi harganya masih di rentangan 4 jutaan. Kelebihan ketujuh yang dibawa oleh Samsung A33 adalah konektivitasnya yang sudah support 5G. Kenapa sih 5G ini kayak dibutuhin banget ya sama orang-orang, walaupun 5G ini sebetulnya belum merata ya kan ada di Indonesia, tapi apa salahnya untuk mencoba jaringan yang lebih kencang? Coba aja deh, 5G ini pasti menjadi salah satu jaminan yang bisa membuat kita tuh ngerasa lebih lega, karena handphone ini bisa kita pakai untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan 5G sudah ada di Samsung A33. Nah, tadi kita udah bahas soal kelebihan, dan sekarang kita bakal bahas soal kekurangan dari Samsung A33 ini. Nah, ngomongin soal desain tadi ada sisi kelebihannya, tapi desainnya juga ada sisi kekurangannya yang terutama itu di bagian depan. Di desain bagian depan ini kelihatan banget kekurangannya, karena kalau kita lihat ini sisi bezelnya tuh masih cukup tebal, dan kalau kita perhatiin lagi sisi bezel di bagian bawah itu masih tebal ya, pokoknya lebih tebal daripada sisi-sisi samping. Dan ini ada notch untuk di bagian kamera yang masih Infinity U. Sedangkan kalau kita lihat rival-rivalnya yang lain atau handphone di kelas mid-range udah pakai Infinity O display, dia masih pakai Infinity O display. Jadi mungkin bagi beberapa orang masih kayak ngerasa udah ketinggalan aja sih. Kekurangan kedua yaitu tidak mendapat adapter daya pada saat pembelian. Mungkin mungkin seri A udah mulai ngikutin seri S ya. Dia seri S kan udah mangkas banget tuh pada paket pembeliannya, dan seri A juga ngikutin itu, jadi nggak dapat adapter daya. Yang didapetin cuman kabel Type-C to Type-C dan juga manual book aja. Jadi lebih slim kotaknya dan cukup ribet juga untuk kita karena harus beli adapter daya lagi. Kekurangan ketiga pada Samsung A33 ini adalah absennya fitur Always On Display. Padahal sudah panel Super AMOLED, kadang biasanya Samsung pasti naruh fitur Always On Display pada smartphone yang memang udah ada AMOLED-nya itu sendiri, kayak udah fitur andalan. Tapi yang membingungkan di sini adalah pada Samsung A33 yang bisa dibilang seri A generasi baru, nggak ada Always On Display-nya. Kalau dilihat pada seri A31 itu ada Always On Display, sudah ada Always On Display. Dan sekarang kenapa tiba-tiba nggak ada ya? Mungkin Samsung lupa nginstalnya kali, atau lupa masukin ke list. Nah, kita tunggu aja mungkin di software update nantinya. Mungkin ada Always On Display tiba-tiba. Kita lihat aja. Kekurangan terakhir pada Samsung A33 ini adalah masih menggunakan kecepatan pengisian daya 25 watt. Kalau kita lihat rival-rivalnya yang lain udah sampai 66 watt, 60 watt, kayak tuh udah banyak kita temuin di handphone dengan harga 4 jutaan. Tapi pada Samsung A33 dia masih menggunakan 25 watt. Ya cukup sayang ya, lumayan banyak untuk ngabisin waktu dalam mengisi daya handphone.
Oke, kita udah sampai di bagian kesimpulan. Dari tadi kita udah bahas kelebihan dan juga kekurangan dari Samsung A33 ini. Pun kalau kita lihat kelebihannya, dia desainnya oke, cakep, minimalis, dan ngikutin kayak desain 2022 banget. Displaynya juga nyaman, dan ada stereo speaker, kemudian sudah didukung dengan konektivitas 5G, ada sertifikasi IP67-nya juga. Jadi ini worth to buy sih untuk harga di 4 juta, terlebih lagi chipsetnya juga udah yang terbaru. Jadi buat lover yang masih menghiraukan kekurangan minor kayak kehilangan adapter pada paket pembelian, kemudian belum tidak tersedianya always on display pada Samsung A33 ini, mungkin ini jadi permasalahan tersendiri ya buat lover untuk mempertimbangkan bungkus si Samsung A33 ini. Tapi kalau emang lebih fokus ke poin yang tadi udah Rama bilang, kelebihannya tadi, ini menurut Rama sih worth it ya untuk dibungkus dengan harga 4 jutaan di tahun 2022. Terlebih lagi untuk long term usernya, untuk jangka panjang, terlebih lagi udah ada konektivitas 5G-nya, masih aman banget sih. So, thank you for watching videonya sampai akhir. Don't forget to subscribe and turn on notification. Akhir kata, bye dan see you next time.